Halo, selamat malam semuanya. Hari ini kita mau baca tarot online ya. Saya akan bacakan secara random. Dan pertanyaan satu orang adalah satu. Untuk teman-teman yang baru bergabung, biasanya rule di saya adalah untuk pertama kali kita tegur sapa pakai kalimat yang sopan dan santun ya, karena ini di media sosial biar yang lainnya kalau baca dan dengar enak dan nyaman. Karena ini dilihat oleh banyak mata. Untuk teman-teman yang bertanya, tolong pertanyaannya yang jelas ya. Misalnya pertanyaan tidak jelas itu seperti ini. Lihat masa depan ini, masa depan yang kayak apa. Jadi kalau mau lihat, tolong karir saya seperti apa. Tolong misalnya apakah tahun depan ada kenaikan gaji, apakah tahun depan ada kenaikan pangkat, pekerjaan saya yang saat ini dan pekerjaan baru seperti apa. Itu harus dijelaskan detail ya. Jangan cuma sekedar secara umum yang misalnya lihat jodoh saya ini, jodohnya mau diapain kayak gitu. Ini pertanyaannya saya baca secara random ya. Saya mulai dari Taurus ya. Tadi siapa Taurus dalam karir, baby monkey. Baby monkey ini untuk pekerjaan, karir ya. Saya bacakan oracle-nya ya. Untuk Kak Baby Monkey ya, karirnya gimana? Ada pesan-pesan apa nih untuk karirnya? Karir Baby Monkey, karirnya di sini ada gunakan uang dengan bijak, Kak. Saatnya mengevaluasi kondisi keuanganmu, apakah kamu membelanjakannya melebihi kemampuanmu? Membeli sesuatu hanya untuk menghilangkan rasa sakit, perasaan negatif atau obsesi tidak sehat? Berhenti bersikap impulsif dan mulailah belajar bertanggung jawab untuk masa depanmu. Keputusan tidak bijak hari ini akan menentukan bagaimana kondisimu nanti. Berhemat bukan berarti kikir, menabung dan berinvestasi bukan berarti tidak bahagia. Bijak tentang keuangan adalah tentang membuat skala prioritas. Jadi mungkin di karir ini ya, satu kartu lagi ya. Satu kartu tentang Taurus dalam berkarir. Ups. Di sini ada strength ya. Jadi kalau mau karirnya naik memang harus bersabar ya. Kita harus bisa mengalahkan perasaan dalam diri, hal-hal hambatan dalam diri kita kenali dulu. Jadi ini yang perlu ditaklukkan. Misalnya ada rasa malas berubah, kecemasan, ketakutan. Hal ini yang perlu kita taklukkan dan jangan takut akan perubahan. Jadi intinya harus bersabar dan menaklukkan hambatan-hambatan yang ada ya Kak ya ke depannya. Jadi juga kalau ada keuangan, Kakak harus bijak menggunakan uang, tidak menggunakan secara boros. Jadi prioritas dahulu. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya untuk saya bacakan secara random ya teman-teman. Ini ada Kak Fani Rupang ya. Kak Fani Rupang kira kapan ketemu jodoh dan orang masa lalu atau masa depan. Kita lihat kapan ketemu jodoh ya Kak Fani Rupang. Kapan Kak Fani Rupang ketemu jodoh. Hari ini saya live-nya tidak interaktif ya teman-teman. Saya baca melalui kolom chat sedapat yang saya tangkap dan saya baca random. Kapan Kak Fani Rupang ketemu jodoh? Fani Rupang ketemu jodohnya kapan? Ini ada Scorpio di Pluto. Ini tercepat bisa Oktober sampai November di tahun ini. Ya paling lama ini karena ini kartu mayor 1 hingga 13 tahun ke depan. Kita ambilnya yang jarak dekat aja ya. Jadi kemungkinan di tahun depan pun bisa bertemu jodoh, tapi peluang tepatnya adalah Oktober sampai November. Kalau tahun depan belum, mungkin kan ini jaraknya 1 hingga 13 tahun ke depan. Jadi bisa saja sebelum 13 tahun, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ketemu jodoh. Tapi peluang kuatnya ada di bulan Oktober dan November ya. Dan orang lama atau orang baru. Orang lama atau orang baru. Ini sepertinya perubahan transformasi yang baru. Kemungkinan jodohnya adalah orang baru Kak ya. Kakak dapat kenalan baru. Jadi bukan di lingkungan yang lama. Oke, good luck untuk jodohnya. Ya, terima kasih kakak yang sudah memberikan gift. Kak Mahadewi, apakah aku ada peluang
juara 3 besar dalam lomba KSN. Kita lihat ya, apakah Kak Mahadewi ada peluang juara 3 besar di lomba KSN? Kita lihat. Kak Mahadewi, apakah ada peluang 3 besar di perlombaan KSN? 8 tongkat ya, ini masih prosesnya berjalan Kak. Mungkin bisa ada peluang, tapi ini memang kakak memang benar-benar harus kerja keras di sini ya, banyak menggali informasi, banyak menggali pengetahuan, wawasan, karena saingannya sangat berat. Dan di sini memang dibutuhkan kita harus tangkas sigap melihat sikon-sikon yang ada ya. Jadi kakak mesti benar-benar kalau mau juara 3 besar itu harus tahu trennya seperti apa nih kompetitornya. Jadi kakak memang harus punya apa ya, keunikan dalam belajar strategi, terus harus bisa cari-cari informasi yang mereka tidak dapat. Jadi gali-gali terus informasinya. Kalau untuk 3 besar di sini ada peluang, tapi memang upayanya ekstra keras ya. Di sini karena tujuannya memang mungkin masih bergerak ya, bergerak cepat. Bisa iya, bisa enggak, ini usahanya tergantung dari Kak Mahadewi sendiri. Oke, Kak Mahadewi, semoga dapat 3 besar ya. Good luck. Ciri-ciri jodoh Vira dan kapan bisa bertemu. Ini maaf ya Kak, baca seperti Kak nggak jelas bacanya, ada Panekuk Aceh apa siapa ya. Oke, kita baca. Ciri-ciri jodoh Vira. Ciri-ciri jodoh Vira bagaimana? Ciri-ciri jodoh Vira dan kapan ketemunya. Ciri-ciri jodoh Kak Vira adalah orang yang dewasa, orang yang mature, berkepribadian hangat, bisa menuntun dan membawa ke dalam hal-hal yang sangat baik. Orangnya secara materi juga oke, posisi pekerjaannya oke ya. Di sini orangnya dewasa, emosinya bagus lah. Terus kapan ketemunya? Kapan ketemunya? Jodohnya kapan ketemunya? Ini ada Uranus di Aquarius 0 ya, mungkin di bulan sekitar Januari sampai Februari nanti Kak ya, ditunggu. Jadi kakak ini kemungkinan besar juga dari komunitas-komunitas yang kakak ikuti, atau kakak pernah terlibat di organisasi apa, ini mungkin dapat kenalan-kenalan dari lingkup itu. Bisa jadi ini Januari sampai Februari, bisa di tahun 2022 atau di tahun-tahun berikutnya ya Kak ya. Semoga segera ketemu. Kak Yani 030313, gimana perasaan suami saya terhadap saya semenjak apa tadi? Udah hilang. Oke ya Kak Yani ya, aku bacain ya. Apakah masih cinta sama saya? Oke, kita lihat apakah perasaan suami Kak Yani masih mencintai Kak Yani. Kita lihat apakah perasaan suami Kak Yani masih mencintai Kak Yani. King of Cups, sebenarnya dia masih mencintai Kak, ada perasaan mencintai, tapi kalau dibilang 100% mencintai, apakah dia itu berteguh pendirian cintanya kepada kakak, bisa dibilang enggak juga, karena dia ini orang yang baperan, gampang kepengaruh, gampang gesekan-gesekan emosi ya. Kalau ada yang bilang ngapain kamu sama istri kamu bla 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 bla, mungkin dia ada gesekan-gesekan seperti itu. Dan sebenarnya King of Cups juga ini karakternya adalah seorang flamboyan, jadi kalau digoda cewek ya dia akan gampang mudah luluh gitu ya Kak ya. Jadi kalau kakak mau mendapatkan hati suami kembali, pegang erat-erat sebaiknya Kak ya, diikuti terus. Kalau memang kakak juga masih mengharapkan si dia gitu. Oke Kak Yani, semoga terbantu. Terima kasih teman-teman buat gift-nya. Kemudian saya akan terus berlanjutkan ke Assalamualaikum Kak. Maaf ya teman-teman kalau saya nggak kebaca namanya di sini, Silau Kak Rita ini kalau nggak salah. Maaf kalau salah sebut. Assalamualaikum Kak Rudi Tarwedi dan Rita Rosita bakal balikan nggak? Oke, kita lihat ya. Waalaikumsalam Kak Rudi Tarwedi dan Rita Rosita, apakah bakal balikan? Apakah Rudi Tarwedi dan Rita Rosita bakal balikan? Apakah Rudi Tarwedi dan Rita Rosita bakal balikan? Kita lihat. Di sini ada Knight of Batons. Kalau ngomongin balikan, ini sepertinya masih ada perasaan cinta, tapi sepertinya dia akan memilih untuk move on ya, karena arah kudanya bergerak ke arah kanan. Jadi sepertinya dia akan cinta sih, masih cinta, tapi dia akan mengejar apa yang dia yakini. Kalau dia yakin kamu ini masih mencintainya,
bisa jadi peluangnya dia balik, tapi dia akan sepertinya kalau dari kartu ini dia akan lebih memilih untuk move on dan mengejar apa yang dia yakini bisa dia dapatkan. Sepertinya dia akan lebih memilih untuk mengejar masa depannya ya kak ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kakak berbaik-baik sama dia, mengambil hatinya dia, mungkin dia bisa luluh kembali ya kak ya. Semoga diberi jalan yang terbaik. Next, ini ada Kak Gabriel Revinsa. Kak, gimana perekonomian keluarga kecilku ke depannya ya? Kita perekonomian berarti kita masuk ke arah keuangan. Saya pakai Oracle ya Kak Gabriel ya. Bagaimana perekonomian keluarga kecil Kak Gabriel ke depan? Ada pesan-pesan apa? Bagaimana kira-kira apa yang akan dihadapi? Kita lihat. Ada terus belajar ya. Keberhasilan adalah sebuah proses, tidak ada yang instan. Terus belajar. Karena dengan belajar kamu akan terus berproses dan bertumbuh. Jangan sombong dan merasa sudah cukup dengan apa yang kamu tahu. Orang yang tidak mau belajar akan berhenti di masa lalu. Hanya mereka yang mau terus belajar yang akan terus berjalan ke masa depan. Jadi intinya kalau kakak terus belajar ya akan ada perkembangan yang lebih baik. Di sini diingatkan jangan takut akan sebuah perubahan. Jangan malas untuk belajar, meningkatkan kualitas diri yang lebih baik karena peningkatan perekonomian tentu membutuhkan peningkatan skill ya kak ya. Dengan skill yang baik dan cukup untuk berkompetisi, insya Allah pekerjaan, pendapatan juga akan bertambah. Jadi kayak perekonomian pun akan membaik dan akan meningkat. Oke, good luck ya. Tadi siapa nih nanya rezeki? Sebentar. P Original 18. Kakak tolong lihat rezeki dan usaha saya. Ayu Rusdiana. Oke ya, saya baca pakai Oracle ya. Rezeki dan usaha Kak Ayu Rusdiana. Gimana? Rezeki dan usaha Kak Ayu Rusdiana. Apa yang harus dilakukan? Kita lihat pesannya di kerezekian. Jadi pemenang. Oh, ada 2. Oke, jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Jangan terlalu khawatir, kekhawatiran hanya akan membawamu pada keraguan dan kegagalan. Semua sudah berada pada alur yang benar, disiplinkan diri dan izinkan sisi rasionalmu membimbing hatimu pada potensi tertinggi dari kreativitasmu. Bila masih ragu, bersikaplah terbuka untuk meminta bantuan dan petunjuk dari seseorang yang ahli di bidangnya atau carilah mentor ya. Don't worry kak, everything will be okay. Kalau kakak bingung jangan khawatir, cari mentor yang tepat dan bisa dipercaya. Intinya kakak harus mengenali hambatan dan kelebihannya dahulu dan akhirnya bisa menjadi pemenang setelah melalui itu semua. Sesuatu yang hebat datang dari mereka yang mau naik lebih tinggi dan berani mengambil risiko untuk jatuh dalam kegagalan. Impianmu butuh untuk dicapai dengan tindakan dan pergerakan, bukan hanya digantung untuk dilihat. Tidak akan ada kerugian dalam optimisme. Bahkan ketika kamu harus gagal, kamu akan selalu memperoleh pelajaran yang berharga untuk bangkit kembali. Ambil risiko dan jadilah pemenang. Ayo, semangat kak. Ini ada peluang baik ya. Andai kata memang belum ada keberhasilan 100%, nggak masalah, kedepannya akan lebih baik lagi karena kita akan belajar banyak dan memiliki semangat yang banyak. Good luck kak. Kak Ade Shofa 1, kak liatin apakah orang yang punya utang ke aku akan bayar di bulan 12 ini ya. Kita lihat ya, apakah si dia yang utang ke Kak Ade Shofa akan bayar utangnya di bulan ke-12 ini. Apakah si dia yang utang ke Kak Ade Shofa akan bayar utang di bulan ke-12 ini ya. Kita lihat ya, apakah dia akan bayar utangnya. Semoga bayar. Ada Venus di Aries, 4 of Wands. Insya Allah kalau dia memang ekonominya stabil, di keluarganya ekonominya stabil, dia memang akan bertujuan untuk melunasi hutang itu ya kak ya. Ini sudah ada niatan dan dia memang tujuannya mau melunasi hutang itu. Atau paling tidak mungkin kalau nggak Desember mungkin sekitar Maret atau April di tahun depan. Jadi memang kakak memang jangan lupa terus ingetin dia, tagih dia, jangan males untuk nagih. Kadang-kadang emang merasa nggak enak, tapi nggak apa-apa diingatkan aja, karena membayar hutang kan sebagian dari pahala kita, itu kewajiban kita untuk membayar hutang ya. Oke, semoga hutangnya segera dibayar dan kakak rezekinya pun semakin lancar. Next. Terima kasih teman-teman, ini maaf ya saya bacanya random.
ada Kak sayang aku 788. Kakak lihat dia dong, kira-kira masih sayang nggak sama aku, dan dia bakal balik lagi nggak sama aku. Kita lihat ya Kak, apakah si dia masih sayang dengan Kak sayangku 788, dan apakah dia bakal balik lagi ke Kak sayangku. Mari kita lihat. Makasih Kak Uni Yunda. Mari kita lihat apakah si dia akan masih sayang dan apakah akan balik. Kalau masih sayang sepertinya mohon maaf tidak ya. Devil ini lebih banyak ke dia banyak amarah, banyak merasa bahwa kita ini sudah menzolimi dia. Dia masih ada rasa amarah di dalam hatinya. Jadi kemungkinan enggak. Untuk kembali sepertinya bukan berarti nggak mungkin ya. Dia harus menaklukkan dulu rasa amarahnya, rasa dendamnya dia dulu di dalam hati. Karena saat ini dia masih berkecamuk hatinya. Kalau untuk kembali untuk waktu dekat tidak ya. Tapi kalau untuk waktu entah bertahun-tahun kemudian, ya semoga ada peluang untuk itu, semoga semesta mempertemukan ya. Tapi untuk waktu dekat sepertinya belum ya Kak ya. Nggak apa-apa Kakak move on, Kakak dapat pasangan yang lebih baik lagi. Oke. Ini ada Kak Uni Yunda. Kak, apakah Brilian serius dengan Ayunda? Apa rencana kami menikah di tahun depan bisa terwujud? Kita lihat ya Kak Uni Yunda, apakah Brilian serius dengan Ayunda? Apakah rencana menikah Kak Ayunda dan Brilian di tahun depan bisa terwujud? Kita lihat ya Kak. Apakah Brilian masih sayang Kak Uni Yunda? Apakah pernikahan di tahun depan bisa terjadi, terwujud? Ya kita lihat Kak Uni Yunda, apakah dia sayang, dia sayang dengan Kak Uni Yunda. Seven of Batons di sini sepertinya ada rasa dia kelelahan ya. Mungkin dia merasa hubungan ini tuh terlalu lelah untuk dipertahankan, atau mungkin dia ngurusin apa-apa sendirian gitu ya. Jadi ini butuh kerjasama dengan Kak Yunda untuk memahami keinginan dia apa, hasratnya dia tuh apa. Tapi kalau dibilang sayang sih sebenarnya dia sayang Kak, sayang, cuma hanya saja dia kok kayaknya sendirian, kurang dipahami. Jadi mungkin Kakak lebih banyak bertanya, kamu apa yang kamu harapkan dari saya, apa yang bisa saya bantu buat kamu ya. Tolong banyak-banyak ditanya supaya dia nggak merasa kok apa-apa aku sendirian, jadi kayak merasa terbeban. Kemudian kalau pernikahan terjadi apa enggak, Three of Batons ini mungkin lebih perlu menunggu dulu ya, dan dia ini sebenarnya masih dalam tahap-tahap pertimbangan, di mana menikah ini bagaimana di tahun ini, ataukah perlu penundaan. Ini dia sedang mencoba untuk mempertimbangkan kembali ya. Jadi mungkin Kakak sabar, kita lihat ya untuk pernikahan, kita lihat pesannya di sini aja di oracle yang ini. Apakah pernikahan Kak Ayunda dan Brilian akan terwujud di tahun ini? Ini pesannya, love is still there deep down our hearts, but we should definitely spend more time together. Jadi mungkin harus Kakak dan dia harus saling meyakinkan lagi ya. Memang saling mencintai kalian ini, tapi mungkin bahasa cintanya berbeda, sehingga memang harus disatuin lagi. Kalian sering menghabiskan waktu bersama, mempelajari karakter masing-masing ya. Ini berarti bukan berarti nggak jadi atau gimana ya. Ini masih dipertimbangkan secara baik-baik dulu dengan dia gitu ya. Jadi Kakak nggak ada salahnya kalau mendekati dia dan cari tahu bantuan apa yang harus Kakak lakukan. Oke, Kak, semoga terbantu ya. Terima kasih. Keperasaan berikutnya, Kak Rani 27 Uzeri. Kakak liatin asmara saya Kak Rani, karena saya bingung. Ngomongin asmara ya, saya pakai oracle aja. Kalau asmaranya ini juga pertanyaannya juga masih ngambang soalnya. Asmara Kak Rani yang sedang galau ini, ada pesan-pesan apa asmaranya untuk Kak Rani yang sedang galau ini? Asmara. Untuk teman-teman yang belum silahkan saya di TikTok ada, kemudian ada juga di YouTube ya, silahkan Dan hari ini ada kartu-kartu zodiak yang sudah saya upload ya di TikTok ataupun di YouTube.
ini ke keluarga ya Kak ya, ada pesan tentang keluarga. Memiliki keluarga yang sempurna adalah impian setiap orang. Jaga dan syukurilah keluargamu seburuk apapun kondisinya. Selesaikan masalah dalam keluargamu. Hapus pola buruk yang berulang. Sembuhkan luka yang pernah ada, maafkan dan jalin komunikasi yang baik. Luangkan waktu bersama keluargamu. Belajar tentang mengasihi tanpa syarat dan berkorban dengan ikhlas. Maka cinta akan menguatkan kalian. Jadi di sini rupanya kakak memang kegalauan ini mungkin ada rasa kecewa atau merasa dimanfaatkan dari orang lain ya. Jadi kakak diminta untuk memaafkan, baik memaafkan si dia, memaafkan diri. Karena ingat, kakak masih punya keluarga yang menyayangi kakak gitu ya. Dan kalau ingin berkeluarga dengan orang itu, ingin menjalin hubungan serius, kakak harus yakin bahwa dia orang yang tepat buat kakak. Jangan sampai nanti asal menikah, asal berpasangan, malah kita tidak bisa mewujudkan keluarga yang bahagia. Oke ya Kak ya, jadi ini pertama adalah kakak sekarang menerima dulu, memaafkan diri dan memaafkan orang yang menyakiti kakak. Next akan ketemu orang yang mungkin lebih sayang dengan kakak. Satu lagi saya buka kartunya nih, Four of Swords. Nah carilah kekuatan diri Kak. Kakak memang saat ini mungkin memang diminta untuk jeda dari sebuah hubungan, memang istirahat dulu untuk menguatkan diri, memulihkan diri dari rasa trauma dan rasa sakit hati ya. Nanti kalau sudah pulih semua ini, emosinya sudah bersih, akan ada orang yang dekat lagi. Oke, ya good luck ya Kak ya. Dan pertanyaan berikutnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah kasih gift. Ini saya mohon maaf, saya nggak bisa baca ini ya, satu persatu. Saya baca random, dan teman-teman yang kasih gift mohon maaf kalau belum terbaca. Dan hari ini saya memang sengaja random, saya nggak interaktif seperti biasa. Kak not siapa ini? Not born, maaf ya namanya susah, saya langsung pertanyaannya aja mungkin ingat. Kak Michael akan hubungi aku. Oh Kak Elsa, Kak Michael akan hubungi Elsa lagi nggak ya? Karena kayak off komunikasi. Oke tolong ya, apakah Michael akan hubungi Elsa lagi karena sedang off komunikasi? Apakah Michael akan hubungi ke Elsa lagi karena sedang off komunikasinya? Ya kita lihat ya. Kita lihat apakah Michael akan hubungi ke Elsa. Ini the King of Wands. Mungkin akan menghubungi kakak, tapi tunggu sabar dulu ya kak ya. Dia mungkin sedang mempertimbangkan sesuatu nih di sini ya. Egonya masih dipertahankan, jadi kakak harus sabar sebentar. Tunggu. Di sini ada Wheel of Fortune, nanti kalau ada dia sudah memang menemukan waktu yang tepat, dia akan hubungi kakak. Dan dia mungkin ada menghubungi kakak tuh ada tujuan-tujuan, maksud tertentu yang ingin dibicarakan. Ya mungkin menyelesaikan masalah-masalah yang masih menggantung. Jadi kakak sabar dulu ya kak ya, dia masih sedang bergelut dengan egonya. Oke, betul kak, semoga segera menghubungi ya si dia. Kak Desi, halo. Kak Ros, apakah Desi dan Jai Nuri bakalan jadi bercerai, Kak? Waduh. Kak, kalau ini mungkin ini aja ya, personal reading aja ya. Nggak enak baca di sini, nanti jadi kebuka masalah keluarganya. Nggak apa-apa, nanti japri saya aja boleh kalau mau private reading. Ya Kak ya, ini nggak enak saya bacanya nanti. Mohon maaf, saya skip ya. Oke Kak Sabita, Kak gimana hubunganku dengan Andika ke depannya? Apakah bisa bersatu? Oke kita lihat ya. Hubungan Kak Sabita dengan Andika ke depannya bagaimana? Apakah bisa bersatu? Hubungan Sabita dengan si dia, apakah bisa bersatu kembali nantinya? Kita lihat apakah hubungan Sabita dan si dia bisa bersatu kembali. Uranus di Aquarius, mohon maaf sepertinya nanti hubungannya akan lebih mengarah pada masing-masing. Jadi kakak jalan sendiri-sendiri sama si dia. Kemungkinan untuk bersatunya juga kalau bersatu mungkin nanti akan masing-masing aja gitu, nggak ada peduli sama sekali ya. Mendingan udah masing-masing aja, nggak usah kembali, nggak apa-apa. Tapi kakak enjoy dengan kehidupan kakak dan si dia pun sedemikian ya. Jadi untuk cerita-cerita kembali sepertinya ini lebih mengarah ke arah tidak ya kak ya. Nggak apa-apa, kakak have fun dengan hidup kakak dan memilih untuk bahagia. Oke. Siapa lagi ya? Oke, Kak Desi ya. Twinska, kakak saya jualan baju. Ada orang yang mau ambil dalam jumlah banyak. Kira-kira apakah itu rezeki saya? Oh, Kak Desi. Oke ya, Kak Desi. Ini apakah
ada orang, apakah itu ada yang ngambil rezeki, yang ngambil baju jumlah banyak itu apakah rezeki Kak Desi? Kita lihat ya, apakah orang yang order baju dalam jumlah banyak itu adalah rezeki Kak Desi? Kita lihat, apakah order yang banyak itu rezeki Kak Desi? Two sword. Ini masih ada keraguan-raguan ya Kak ya, mungkin sepertinya masih. Kalau dibilang rezeki, ini kakak mesti cari tahu dulu dia sudah bayar DP atau belum. Jadi kakak kalau ragu-ragu pastikan ini orang ini serius. Kakak harus minta DP, pembayarannya itu mau termin berapa ya. Kemudian kakak mesti lihat itu dia siapa, apakah dia nih orang-orang modus atau bukan. Ini soalnya ada kartu-kartu yang bercerita tentang keraguan-raguan gitu loh. Kemudian ada Page of Pentacle-nya. Kakak harus lihat apakah si dia ini konsumen yang serius, apakah dia memang mau bayar gitu ya, niat mau beli apa enggak. Ini kakak mesti cari tahu si dia, cek lagi yang jelas ya, kayak takutnya kakak udah kirim ke sana kemari nggak dibayar. Ini perlu jadi waspada. Jadi kalau kakak mau suruh kakak kira-kira DP-nya sekian atau gimana lah, kakak atur supaya kakak nggak kena tipu, kakak nggak rugi. Andai kata ada yang miss atau ada loss, itu mungkin tidak dalam jumlah yang besar. Jadi kakak harus pandai bermain-main di strategi DP atau pembayarannya ya Kak ya. Kalau bisa sih lunas dulu di depan, karena ini besar jumlahnya. Oke ya Kak ya. Kalau dia nggak mau, dia berkelit, yang mendingan gak usah diambil ordernya Kak, daripada kakak nanti nggak dibayar, bahaya. Ini ada Kak Gail gak Kak, tolong apakah Sony bisa, mana tadi ya? Apakah Sony bakal balik lagi sama Galuh setelah lama tidak ada komunikasi? Kita lihat. Apakah Sony bakal balik sama Galuh setelah lama tidak berkomunikasi? Apakah Sony bakal balik sama Galuh setelah lama tidak berkomunikasi? Kita lihat. Apakah Sony bakal balik sama Galuh? Ada 9 of Swords-nya, sepertinya cenderung ke arah sebenarnya kepingin balik ya, tapi dia lagi banyak overthinking, banyak perasaan-perasaan yang berkecamuk di pikirannya. Jadi kemungkinan cenderungnya ke arah tidak ya Kak ya, karena dia mungkin di sini masih terlalu banyak beban pikiran. Jadi untuk sementara dia memilih untuk tidak kembali dulu. Mungkin setelah dia tenang ada cerita untuk kembali, mungkin ya, mungkin, tapi tidak pasti ya. Kita lihat ya, King of Baton. Jadi nanti akan ada orang yang menuntun si dia bagaimana keputusan yang harus diambil kembali atau tidak. Nah, ini tergantung pada sang penuntun ini. Jadi kakak sekarang tinggal berdoa dan serahkan kepada Tuhan, banyak berdoa ya, nanti apa yang terjadi itulah jalan yang terbaik ya Kak ya. Oke. Thank you. Semoga kakak tercerahkan ya. Halo Kak Gail, terima kasih ya Kak Gail. Kak Imas Kerawang, assalamualaikum Kak, coba saya mau lihat masa depan saya sama anak saya. Oke, kita pakai ini aja ya, berarti ini masa depan keluarga ya. Saya pakai Oracle. Masa depan Kak Imas bersama putranya. Masa depan Kak Imas bersama keluarganya, bersama putranya ya. Detoksifikasi teknologi. Hidup di era digital bisa membuatmu ketergantungan pada teknologi. Penggunaan wajar bisa mempermudahmu, berlebihan bisa membawa dampak negatif, baik untuk tubuh maupun jiwamu. Kamu tidak bisa lepas dari gadgetmu, jarang berinteraksi nyata dengan sekitarmu, lupa rasanya menikmati udara segar. Tentang dirimu, sehari saja bebas dari teknologi, rasakan pembaruan positif dalam jiwa dan ragamu. Oke, sebentar, saya akan ambil kartunya. Berkaitan dengan apa ini? Mungkin lebih ke arah ini ya, si putranya nih jangan terlalu sering main gadget ya mungkin. Oke. Di sini mungkin sedang disuruh untuk beristirahat dari hal-hal yang membuat lelah dalam kehidupan Kak. Jadi saatnya untuk Kak Gilself, thank you ya gift-nya ya, besar sekali. Four of Swords ini lebih menggali ya, jadi banyak-banyak menggali
kekuatan diri. Di sini dimintanya seperti itu ya. Mungkin ini seperti detoksifikasi ini, mungkin kalau si putranya sering main gadget, sering main game atau handphone, ini mungkin kurang baik buat pertumbuhan dia. Jadi pakai gadget itu sebijaksana mungkin. Jadi istirahatlah dari ketergantungan dari gadget, game, dan lain sebagainya. Karena di luar masih banyak hal-hal yang perlu kita gali, membaca informasi, hal-hal lain selain dari gadget gitu ya, Kak ya. Satu lagi ya, saya ambil kartunya. Mars, oke, Ten of Cups. Ya mungkin ya, ini ada peluang yang baik nih Ten of Cups nih. Akan memang ada kebahagiaan yang hadir dalam keluarga ya, Kak Imas ya. Di sini don't worry, insya Allah kalau kakak bisa membawa putranya ke arah yang positif, ini akan bisa menjadi keluarga yang bahagia. Ini semua tergantung dari peran orang tua, peran ibu yang membimbing putranya. Di sini Ten of Cups, keluarga yang bahagia kok, di sini sejahtera. Oke ya Kak ya. Gadgetnya atau mungkin nantinya dikurangin ya Kak ya. Next, Kak Gail Self. Ada nggak di sini Kak Gail Self? Aku tidak interaktif ya hari ini Kak. Jadi saya bacanya ini random. Kak Ojo Paido. Kak, aku Ikrima, ada 2 cowok di hidupku, namanya Chandra sama Rosid. Yang bisa hidup sama aku mana? Oke, kita lihat ya. Ini bismillah. Yang bisa hidup sama Kak Ikrima yang mana? Si Chandra, apakah si Rosid? Kita lihat dulu si Chandra bagaimana. Apakah Chandra bisa hidup dengan Kak Rosid, dan apakah Chandra bisa hidup sama Kak Ikrima, dan apakah si Rosid pun bisa hidup dengan Kak Ikrima? Kita lihat perbandingannya ya. Chandra. Untuk Chandra, ini Chandra ada tunggu ya. Ini memang ada hal-hal yang harus dilalui ya. Sepertinya ini hubungannya juga kalau kakak sama dia masih single ya, kemungkinan ini bisa bersama. Tapi ada hal-hal yang memang harus move on ya. Di sini sepertinya masih ada yang belum bisa move on di sini ya. Masih kayak ada kecewa, ungkit hal-hal masa lalu, kekecewaan masa lalu. Kemudian di sini ada Knight of Swords, tapi memang si dia ini memang ini sepertinya memang ada orang, yakin nggak ini dia ada yang lain lagi, mungkin nggak ada peluang ini ya, karena ada Knight of Swords, kemungkinan ada pihak ketiga, entah laki-laki atau perempuan. Kalau wanita ini tomboy, kalau laki-laki dia memang ya maco lah ya. Ini yang mempengaruhi hubungan kakak sama si dia ya. Jadi bawa-bawa masa lalu itu terus gitu loh, ungkit-ungkit terus gitu. Sepertinya kayak gitu. Jadi ini kayaknya kurang cocok ya Kak ya. Kalau Chandra, kalau Rosid bisa hidup dengan Kak Ikrima. Rosid apakah bisa hidup bersama Ikrimah? Rosid ini di sini hubungannya memang banyak. Di sini juga ada despair and cruelty. Sepertinya di sini banyak overthinking ya, banyak hal-hal kecemasan, ketakutan dalam hubungan ini gitu loh. Hal-hal yang bikin galau pikiran, nggak bisa tidur, Seven Sword, dan sepertinya ada hal-hal yang disembunyikan. Hal-hal yang ya istilahnya bisa dibilang intrik atau hal-hal yang ketidakjujuran yang disimpan. Dan ini juga bisa dibilang maju mundur nih sini. Lalu Two of Swords, banyak ragu-raguan juga Kak. Jadi sepertinya mungkin milihnya nanti aja Kak ya. Dipastikan dulu lagi, mungkin nanti ada orang baru yang hadir. Kalau untuk 2 orang ini saya sepertinya belum rekomen Kak ya. Oke, nggak apa-apa ya Kak ya. Nanti akan ada orang yang datang. Jangan sampai kita bersama dengan orang yang salah. Nanti kita berabe. Oke, thank you. Kemudian Kak siapa lagi ya? Kak Anggi milenial, tentang jodoh Anggi gimana Kak? Kok belum ketemu? Ini mau ketemu di mana Kak? Mungkin belum janjian ya.
Jodohnya gimana, kita lihat. Jodoh Kak Anggi gimana? Ini jodohnya, ini ada Five of Swords. Oke, jadi mungkin kalau mau ketemu ini sekitar 1-5 bulan ke depan, atau paling cepat Januari sampai Februari nanti di tahun 2022 ya. Tapi hati-hati di sini, sepertinya walaupun ada orang yang mendekati kakak, hati-hati akan maksud di balik tujuan ini. Dia mendekati tujuannya apa? Tulus apa tidak? Ini kalau dari Five Swords ini hati-hati, memang cenderung tricky orangnya ya. Jadi mesti di cek and recheck lagi, dikonfirmasi ya Kak ya. Oke, nanti kalau sudah ketemu kita cek lagi ya Kak ya jodohnya ya. Kemungkinan 1-5 bulan lagi. Kak Milanisa 03, Kak, aku diizinin suami sama ibuku buat kerja di Korea nggak? Kita lihat ya Kak Mila. Apakah Kak Mila diizinkan suami dan ibuku buat kerja di Korea? Kita lihat suami dan ibu ngizinin nggak ya untuk bekerja di Korea. Apakah suami mengizinkan Kak Milania kerja di Korea? Suaminya ngizinin nggak ya? Suami, lalu ini ibu. Suami Four of Wands, sepertinya dia menitik beratkan ke tujuan keluarga ya. Sepertinya dia lebih berat kalau kakak itu fokus ke keluarga aja gitu loh. Jadi memang dia lebih berat sayang keluarga. Jadi sebaiknya dia lebih meminta kakak itu untuk stay di rumah. Keluarganya lebih bahagia, lebih stabil di rumah, seperti itu ya. Kalau si ibu, the Hierophant, si ibu sepertinya lebih bijaksana, ini lebih bijaksana, yang penting dapat duit, intinya gitu. Jadi ini tergantung keputusan kakak ya Kak ya. Kalau memang keuangan di rumah masih cukup, masih oke, masih nggak kekurangan ya, masih bisa sehari-hari ada, nggak susah lah intinya. Ini mungkin lebih baik menurut suami ya. Kalau suami tidak mengizinkan, lebih baik menurut suami. Kalau si ibu nih yang penting dia lebih bijaksana, dia lebih ke materialistis nih, ibunya lebih ke berfokus kepada materi gitu. Jadi kakak nanti pertimbangkan baik-baik gimana plus minusnya kalau pergi ya. Kakak pertimbangkan baik-baik, jangan sampai nanti keluarganya juga jadi tidak seimbang, nggak balance, kan nggak enak gitu ya. Oke Kak, terima kasih, semoga kakak mendapatkan pencerahan. Kak Dainda Atta, Kak, apakah mantan suamiku masih memikirkanku? Baru 4 bulan pisah. Kita lihat ya Kak, apakah mantan suamiku masih bisa masih memikirkanku? Ya Kak, pertanyaan Kak Dainda. Mantan suaminya apakah masih memikirkan Kak Dainda? Kita lihat. Eight of Cups, sepertinya dia sudah mulai menerima kondisinya. Di sini dia sudah merasa happy, sudah melepaskan hal-hal masa lalu. Jadi dia sudah melepaskan cerita-cerita bersama kakak di sini ya. Dia sudah mulai happy dengan dirinya, setidaknya dia sudah mulai ada transisi bahwa dia lebih bahagia dengan hidupnya saat ini. Ya, terus Six of Wands, karena dia mempunyai dukungan-dukungan dari orang sekitarnya yang menguatkan dia, yang bisa memberikan dia kekuatan selama menjalani hidup ini ya. Dia merasa kuat karena banyak orang-orang yang mendukungnya, banyak orang yang support dia. The High Priestess, walaupun ini mungkin ada hal-hal yang dia sembunyikan, tidak dia ungkapkan, tapi dia sudah mulai menerima apa yang terjadi dan menerima keadaan saat ini sekarang. Jadi intinya saat ini dia lebih ke move on Kak. Mungkin ada berpikir hanya sebatas pikiran biasa, tapi dia sudah move on ya Kak ya. Nggak apa-apa, kakak juga harus move on ya. Masa depan masih panjang, kakak setting goal baru lagi untuk masa depan yang lebih cerah. Oke ya Kak, good luck. Jadi mohon maaf teman-teman yang belum terbaca, mungkin nanti bisa japri ke saya untuk personal reading ya, karena waktunya terbatas, dan mohon maaf saya nggak bisa lama-lama. Saya sedang tidak enak badan. Nanti hari apa saya akan live lagi ya, kalau nggak besok lusa mungkin ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Mohon maaf ya kalau buat teman-teman saya salah baca, salah membaca nama, salah atau hal-hal yang saya salah sebut lah ya, dan mohon maaf juga yang belum terbaca.
Thank you ya kakak-kakak semua. Bye-bye.